Awal tahun baru itu biasanya banyak banget pembahasan soal resolusi. Tapi emangnya penting ya kita punya resolusi? Jawaban saya pribadi, sangat-sangat penting kita punya resolusi. Kenapa Mas Bagas? Karena kalau kita nggak punya resolusi itu, seorang itu bakal ngejalani hidup yang gitu-gitu aja. Stagnasi lah. Ya, dia menjalankan aktivitas biasanya aja gitu-gitu terus tanpa ada sesuatu yang dia usahakan untuk bisa lebih baik lagi. Yang kedua, kalau kita nggak punya resolusi, kita jadi minim motivasi. Kita nggak punya sesuatu yang bikin kita termotivasi untuk terus-menerus berbuat kebaikan, atau misalnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin mencapai sesuatu gitu yang bikin kita jauh lebih bahagia. Kita jadi nggak punya motivasi. Kenapa ya? Karena kita nggak punya tujuan. Orang kalau nggak punya tujuan pasti nggak punya motivasi, itu udah satu paket pasti. Kita tuh ngeliat list-list resolusi kita aja gitu ya. Cuman sekedar nulis, tahun ini pengen ngafalin Quran, tahun ini pengen lebih sehat, menurunkan berat badan 5 kilo, tahun ini pengen punya relasi lebih besar lagi, punya temen 5, misalnya tambah temen 5, tahun ini bisa bisa berkunjung ke Baitullah misalnya. Kita ngelihat tulisan-tulisan kita aja, list-list resolusi kita aja, itu akan membuat kita jauh lebih termotivasi ketimbang nggak ada sesuatu yang kita lihat gitu. Bahkan ini ada penelitiannya juga, orang-orang yang implementation intention, menuliskan gitu ya, niat-niatnya gitu, secara lebih spesifik, orang tersebut 40% akan condong lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal kebaikan supaya bisa mencapai resolusinya. Ya intinya kalau kita punya resolusi, kita akan lebih termotivasi. Yang ketiga, kalau orang itu nggak punya resolusi, jadi susah bahagia. Bahkan mungkin sering menemukan penyesalan dalam hidup. Harusnya aku kemarin gini, harusnya tahun lalu saya gini, harusnya 3 bulan lalu saya begini begitu. Bahkan ada riset tersendiri yang pernah saya baca, orang-orang yang menunda itu akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Penyesalannya bukan apa yang udah dia lakukan, tapi penyesalannya lebih besar apa yang belum dia lakukan. Jadi misalnya di penelitian itu disebutkan gitu ya, kalau misalnya orang tersayangnya itu meninggal, dia bukan menyesal karena apa yang sudah dia lakukan, yaitu penyesalan juga. Tapi akan lebih besar penyesalannya ketika apa yang belum dia lakukan. Itu by riset yang pernah saya baca. Jadi itu 3 alasan kenapa resolusi itu penting. Yang pertama supaya kita hidupnya nggak stagnan gitu-gitu aja. Yang kedua supaya kita terus termotivasi melakukan kebaikan. Dan yang ketiga supaya kita bisa lebih bahagia. Seorang ulama juga pernah mengatakan, likulli matlubin thariqun yusil ilaihi. Setiap tujuan itu pasti ada jalan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan tersebut. Sekarang kalau orang itu nggak punya resolusi, nggak punya tujuan, ya gimana dia menjalani kehidupan ya step by stepnya supaya bisa sampai tujuan tersebut. Lah orang nggak punya tujuan gitu. Gimana dia pengen lebih baik lagi, gimana dia pengen lebih sehat lagi, gimana dia pengen lebih bermanfaat lagi. Kalau tujuannya aja nggak ada. Kalau tujuan itu nggak ada, jalan untuk mencapai tujuannya juga nggak kelihatan. Dan sebagai penguat lagi argumen saya tentang pentingnya resolusi buat kita semua itu ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di Quran surah Al-Asr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya adalah untuk hari akhir. Maksudnya kita perlu memperhatikan kita besok di akhirat mau dapat rapot dari kanan atau dapat rapot dari kiri. Jadi ashabul yamin atau jadi ashabul shimal. Itu kita pikirkan dari sekarang. Dan seingat saya ada salah satu kalimat sahabat juga ya, radhiyallahu anhu, seingat saya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, fa innal yaum amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita beramal tanpa dihisab. Besok kita cuma dihisab tanpa nggak ada amalan. Makanya kita penting banget untuk punya resolusi supaya kita bisa menjaga lah, berusaha menjaga amalan kita supaya terus-menerus jauh lebih baik lagi setiap harinya. Terus sekarang gimana caranya supaya kita bisa memulai membuat resolusi di tahun 2025 ini, mumpung masih awal-awal, masih anget-angetnya. Sebenarnya kalau cara tuh banyak banget, kita bisa Google itu. Tapi di video kali ini saya mengasih tahu aja salah satu cara yang pernah disampaikan oleh Pak D. Tony Robbins. Strateginya namanya OPA. Bukan OPA-OPA Korea, bukan. Tapi Outcome, Purpose, dan Action. Jadi kita perlu punya outcome, hasil akhir. Hasil akhirnya di sini apa yang pengen kita capai. Di tahun ini tuh kita mau ngapain aja. Entah itu lebih sehat, entah itu kerjaannya lebih bagus, misalnya ya, nggak suka nunda-nunda lagi, entah itu bisa menghafalkan 1 juz dari Al-Quran, apapun itulah, hal-hal yang baik-baik. Karena resolusi itu pasti resolusi yang baik-baik. Cuman orang bodoh aja yang bikin resolusi yang buruk-buruk gitu ya. Tentunya outcome-nya ini yang spesifik, jangan sekedar pengen lebih sehat,
gitu ya. Lebih sehat tuh apa? Minum misalnya sehari 1,5 liter, atau misalnya makan buah setiap hari, atau misalnya tidur di bawah jam 10. Kita perlu lebih spesifik lagi. Lebih soleh juga sama. Lebih soleh tuh gimana? Misalnya, ganti nama jadi soleh atau gimana gitu. Jadi kita perlu spesifik. Misalnya jadi soleh tuh kita bisa lebih menjaga sholat 5 waktu misalnya. Lebih soleh itu kita datang ke kajian sepekan sekali misalnya, dan seterusnya lah. Jadi itulah outcome. Kita perlu punya hasil akhir. Ya, tulis saja apapun hasil akhirnya, nggak usah dibatasin 5, 10, tulis dulu aja. Supaya kita lebih ngerti mana yang pengen kita capai dan mana yang bisa kita capai. Yang kedua adalah P, purpose. Ya, faktor W apa yang bikin kita harus mencapai outcome tersebut. Kenapa kita harus mencapai satu hasil? Misalnya tadi, sehat misalnya. Kenapa kita harus lebih sehat? Kita perlu punya faktor W yang kuat. Kalau kata Pak Simon Sinek di bukunya Start with Why, orang-orang yang nggak punya faktor W yang kuat, dia biasanya rentan untuk berhenti. Dan jelas ya, sebagai seorang muslim, faktor W kita adalah supaya kita bisa lebih beramal, lebih baik lagi. Wa ma indallahil baq, sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan kekal. Dan yang terakhir adalah A, kan upaya, outcome, purpose, dan A-nya adalah action. Kira-kira langkah apa aja yang akan kita lakukan supaya kita bisa mencapai outcome kita? Ya, kalau bahasa sederhananya ya kita bisa membreakdown gitu. Misalnya mau melahirkan satu buku tuh prosesnya apa aja? Oh, misalnya nambah referensi dulu, oh misalnya tanya penerbit, oh misalnya menjadwalkan mau berapa ribu kata misalnya, oh misal kemudian nanti kapan revisinya, kapan terbitnya, dan seterusnya. Itu namanya action. Jadi tulis aja semua tahap-tahapan, semua jalan-jalan tadi untuk mencapai sebuah tujuan. Inti dari action adalah memecah tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Semakin tugas itu kecil, semakin gampang untuk dijalankan, insya Allah kita akan semakin mudah untuk mencapai tujuan kita. Fokus sama proses, bukan fokus sama hasil. Kesimpulannya, punya resolusi itu penting banget, supaya kita bisa terus-menerus dalam kebaikan. Karena menurut saya pribadi, punya resolusi sama dengan pengen terus lebih baik setiap harinya. Ingat juga, semua yang kita niatkan karena Allah itu sudah dinilai pahala. Jadi kalau resolusi kita ada resolusi yang bagus-bagus, supaya kita jadi muslim level up, supaya kita jadi orang yang lebih bermanfaat, supaya kita bisa lebih mendapatkan banyak pahala, dari sekedar menyusun resolusi aja, kita udah dapat pahala. Apalagi benar-benar terrealisasi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mencapai resolusi itu kita pasti butuh yang namanya bahan bakar. Dan bahan bakarnya seorang muslim adalah niat yang ikhlas. Wa ma indallahil baq, sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan konsisten, pasti akan kekal. Jadi kalau niat kita salah, bahan bakar kita salah, biasanya kita gampang capek dan gampang berhenti. Dan yang terakhir, jangan lupa juga resolusi kita harus resolusi yang dibolehkan secara kacamata syariat. Jangan sampai kita asal bikin resolusi, ngikutin hawa nafsu kita, ternyata malah itu bikin kita nambah dosa, bukan nambah pahala. Kalau kita udah punya resolusi, kita udah berusaha menjadwalkan, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Terakhir, kita perlu ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah Al-Imran ayat 154 kalau nggak salah. Faiza azam tafatawakkal 'ala Allah. Kalau kita udah berazam, bertekad, benar-benar all out gitu ya, bismillah, kita jauh lebih baik lagi di 2025, fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berusaha, ingat juga kita serahkan urusan kita, hasil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah. Serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari lihat video ini, segera bikin resolusi. Barakallahu fikum.